Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 12 IPA dari IPA 1 sampai IPA 6. Saya ingin mengenalkan diri bahwa saya, barangkali kalian sudah tahu semua nama Ibu ya. Nama Ibu Linda Kartini, mengajar mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Oke, pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan terkait dengan pembelajaran matematika wajib kelas 12. Ya, anak-anakku, di tengah pandemi seperti ini yang ternyata berkepanjangan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar secara daring. Dengan belajar secara daring mungkin banyak sekali kendala-kendala. Kendala itu bukan saja kalian yang merasakan, tapi kami juga sebagai guru pengajar semuanya kena imbasnya. Ya, semuanya terasa tidak nyaman dan tidak enak. Tapi mau apa lagi, karena situasinya seperti ini, ya harus kita terima dengan ikhlas ya. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini, kita ambil hikmahnya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin menitipkan, mungkin memberikan pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana kalau kita itu dengan situasi yang berbeda, tapi kita tetap survive, kita tetap sehat, kita tetap semangat belajar, kita tetap tidak pernah putus asa untuk berusaha, bekerja keras, belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, pastinya kalian sekolah di SMA Negeri 1 Ciruas ini, nantinya ujung-ujungnya kalian inginnya masuk di perguruan tinggi yang ternama, yang sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Untuk menempuh itu semua tidak akan pernah mudah. Tidak mudah. Tapi perlu perjuangan, perlu pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan sebagainya. Apalagi kalau melihat dengan situasi pandemi seperti ini, kalian belajarnya secara daring, apabila kalian belajarnya malas-malasan, nah nanti tingkat keberhasilannya akan rendah sekali. Kalian belajar saja yang tatap muka, kalau misalkan kalian tidak bersungguh-sungguh, kalian tidak belajar dengan rutin, belajar dengan tuntas, itu tidak akan berhasil. Makanya ya, Ibu minta kepada kalian bahwa kalian jangan menjadikan alasan kalau daring itu pusing, kalau banyak tugas itu sangat terbebani dan sebagainya. Ya, tapi kalian coba sugestikan diri kalian bahwa niat saya untuk mencapai cita-cita. Niat saya adalah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Niat saya adalah untuk bisa membanggakan orang tua, membanggakan diri sendiri, membanggakan guru, ya, untuk berguna bagi nusa dan bangsa. Itu yang harus kalian sugestikan ke dalam diri kalian. Jadi, pada pembelajaran kali ini, yang terasa sangat berbeda ini, Ibu akan memberikan tugas lagi. Ya, memang begitu. Artinya kalian belajar mandiri. Kalian belajar mandiri ini adalah suatu langkah awal, nanti kalian di perguruan tinggi pun kalian dituntut untuk belajar mandiri. Nah, jadi kalau sudah terbiasa belajar mandiri, nanti di perguruan tinggi kalian tidak akan kagok lagi. Kemudian anak-anakku, kita kalau dengan program K13 matematika wajib itu ada di semester pertama itu ada 2 bab yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah bangun ruang 3 dimensi, kemudian statistik. Ya, materi-materi ini memang walaupun materi tersebut adalah materi yang
kebilang agak sulit, terutama yang bangun ruang ya. Bangun ruang 3 dimensi itu biasanya agak sulit ya. Tapi memang kalaupun pembelajaran luring di kelas itu, Ibu sering memberikan tugas-tugas, suruh membuka YouTube ya tentang pembelajaran ini, atau referensi dari buku-buku yang lain, atau mempraktekkan ya, seperti itu. Kemudian materi yang kedua, materi statistik. Materi statistik adalah materi yang jelas-jelas kebermaknaannya ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya kalau yang sudah-sudah, Ibu memberikannya dengan praktek, dengan pada kehidupan nyata. Kan mengukur suhu badan penderita demam berdarah, misalkan seperti itu ya. Kemudian misalkan membuat tabel atau histogram atau mengolah data dari hasil panen sebuah lahan pertanian misalkan ya, dan sebagainya, banyak sekali. Jadi itu di situ nanti kita belajar juga dengan cara langsung ya, dengan data-data yang otentik ya, dengan juga menampilkan data tersebut dalam bentuk tadi itu ya, bisa diagram batang, bisa OGIF, bisa daftar distribusi frekuensi ya. Itu untuk semester pertama. Kemudian materi untuk semester kedua yaitu tentang probabilitas, teori kemungkinan ya. Probabilitas itu biasanya Ibu tarik materi tersebut di semester 1. Jadi pada saat semester kedua, karena biasanya kita hanya sampai Februari Maret itu sudah mulai ujian sekolah ya, dan sebagainya, banyak sekali hambatan-hambatan kalau di semester kedua. Jadi materi semester kedua Ibu tarik ke semester pertama ya. Jadi kalian pada semester pertama ini otomatis ada 3 bab harus kalian kuasai ya. Tadi bangun ruang 3 dimensi, statistika, dan probabilitas. Probabilitas itu teori kemungkinan. Yang pertamanya adalah kita akan membahas permutasi, kombinasi ya, kemudian teori kemungkinan itu sendiri. Jadi itu anak-anakku, mudah-mudahan dengan ada gambaran seperti ini itu membuat kalian menyiapkan mental kalian ya untuk belajar bersungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana dengan pengolahan nilai? Pengolahan nilai. Kalau Ibu, insya Allah Ibu akan bantu kalian semampu Ibu. Dengan syarat, Ibu tidak akan mentolerir mereka-mereka yang sikapnya tidak baik. Karena pembelajaran itu sendiri, ada 3 yang harus kalian capai. Yaitu keterampilan intelektual, ya, kecerdasannya kalian diasah, kemudian keterampilannya ya, kalian bisa menggunakan sesuatu dengan begitu terampil ya, kemudian sikapnya, attitude-nya, menyangkut apa saja attitude. Nah, ini Ibu lebih penting, lebih condong pada attitude ya, karena buat apa pandai cerdas akhlaknya tidak baik ya. Kan kalau misalkan orang yang sudah akhlaknya baik ya, orang yang sudah akhlaknya baik, insya Allah semuanya terbuka dengan mudah ya. Sekarang sikap itu apa saja? Misalkan 1, kedisiplinan, harus disiplin tuh, disiplin ya, disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, disiplin mengumpulkan tugas ya, 1 disiplin. 2, kerjasama ya, kerjasama. Ada kalanya kalian harus bekerja sama ya, karena manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa kalian dengan dirinya sendiri saja, asik dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri, ujub namanya ya. Aku hebat loh, lu mah bodoh, astagfirullah ya, jangan sampai begitu ya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial tadi.
harus saling mengisi, saling menerima, saling memberi dengan konteks pembelajaran. Tapi bukan jadi nyontek, dikit-dikit ada apa-apa nyontek temannya, pekerjaan teman, tidak. Jadi kalau tugas-tugas yang harusnya tugas kelompok, berarti kalian harus bisa bekerja sama. Kemudian kalian harus juga bisa menghargai keberadaan orang lain, ya, bisa berempati, ya, harus bisa berempati. Artinya di luar diri kalian ada orang lain. Orang lain itu harus kita akui keberadaannya, harus kita hargai. Ya. Kemudian orang lain itu harus kita bantu kalau perlu dibantu. Orang lain itu harus kita ingatkan, ya, kalau dia agak melenceng, kalau dia berbuat tidak baik. Ya, ingat ya kalau surat Al-Asr, watawasaw bihaqqi watawasaw bisob. Ya, saling mengingatkan tentang kebaikan, saling menasehati, ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu tadi disiplin sudah, ya, sama disiplin. Kemudian harus juga kamu punya rasa percaya diri. Nah, ya, banyak orang yang PD-nya kurang. Ada lagi yang PD-nya terlalu tinggi. Nah, itu harus kamu seimbangkan. Ya. Kemudian kamu juga harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertoleransi. Nah, ya, ini penting. Toleransi terutama antar umat beragama, antar suku. Ya. Jadi kalian muslim juga harus bisa bertoleransi dengan non-muslim. Begitu juga sebaliknya. Non-muslim harus bisa bertoleransi terhadap yang muslim. Itu include pada K13 itu, nilai-nilai sikap seperti itu include pada materi. Ya. Dikembangkan seperti itu. Jadi ibu tidak melulu, oh iya tugasnya nilainya harus di atas KKM. Oh itu, tapi sikapnya. Awas, hati-hati. Kalau kalian saja membuat ibu tersinggung, membuat membangkang kepada ibu, mohon maaf, nilai-nilai sikap ini yang ibu kembangkan. Bukan cuman pinter gua lo pinter, saya kan udah les, saya kan bimbelnya di yang mahal, saya Iksan ikut ruang guru, ikut ruang BP, ikut ruang kepala sekolah dan sebagainya. Jadi saya mah udahlah, gak usah belajar materi matematika juga, udah pinter. Nah, tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Karena orang sombong itu tidak menyukai orang sombong. Apalagi orang yang tidak sombong. Pasti ngelihat orang yang sombong, alah, udah. Ya, gak boleh sombong ya nak ya. Kamu ini adalah dalam dunia pendidikan. Kamu dalam mental perkembangan. Maka sikap-sikap baik itulah yang harus diterapkan. Jangan menjadi sikap-sikap yang egois. Ya. Ilmu itu penting, tapi lebih penting adalah akhlak. Ya nak ya. Oke. Jadi kalau belajar dengan ibu, ibu kira ibu orangnya bisa kita santai ya, kita bisa bercanda, boleh, nggak apa-apa. Tapi santai tapi pandai, bercanda tapi gitu ya. Ibu tidak akan artinya galak-galak kadang-kadang, enggak. Ibu akan galak, akan menegur apabila kalian agak nyimpang sedikit, ibu tegur ya, melenceng sedikit, ibu tegur. Insya Allah ibu juga sebagai manusia pasti banyak kekurangan. Ibu juga siap menerima kritik apa yang diinginkan oleh kalian, tidak apa-apa. Ya, ibu juga orangnya terbuka aja menerima kritik. Intinya pada pembelajaran itu kalian bisa tuntas, ya, tuntas dalam arti kamu sudah mengerti materi-materinya sehingga kalau ulangan nilainya bisa baik. Tuntas dalam arti kamu sikapnya juga baik, ya. Jadi kalau misalkan yang sampai sekarang masih hobinya nyontek,
masih nggak rajin belajar, itu ke laut aja deh mendingan. Ya, laut aja. Hari gini loh, persaingan demikian ketatnya di luar sana, banyak sekali persaingan. Nah kita masa harusnya masih nyantai-nyantai? Nggak lagi ya, jangan sampai seperti itu. Ya anak-anakku sekalian, untuk materi yang pertama adalah tentang bangun ruang 3 dimensi. Ibu akan membahas tentang kubus ya, akan bahas tentang kubus. Tapi untuk kali ini kalian coba ingat-ingat ya, dalam kubus itu ada sisinya ya. Ada berapa sisi kubus itu? Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang ya. Bagus, ada 6 sisi. Sisi kubus itu berbentuk persegi ya. Nah, sekarang kita akan mencari jarak antara titik ke titik pada kubus. Ya, kayak 1. Kemudian jarak antara titik ke garis. Kemudian jarak antara titik ke bidang. Jarak antara bidang ke bidang. Nah, itu ya. Yang pertama, persepsinya kalian harus ingat teorema Pitagoras. Apa semua kan? Kalau pada teorema Pitagoras itu adanya pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku itu ada sisi tegak ya, ada sisi miring, ada sisi lainnya ya, 2 buah sisi. Nah, sisi miringnya itu adalah hipotenusa, dia sisi yang paling panjang. Nah, maka panjang sisi yang terpanjang kalau kita sebutkan adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu kan teorema Pitagoras ya. Nah, itu nanti kita pakai beberapa kali ya. Persepsinya harus ada itu ya. Ingat lagi teorema Pitagoras. Yang kedua, kamu tentang garis sejajar. Ya, garis sejajar. Nanti juga dibahas tentang garis sejajar. Ya, mencari jarak antara titik ke bidang dan sebagainya melalui garis sejajar. Itu saja persepsinya ya. Kemudian materinya seperti apa? Nah, ini karena ini ibu hanya baru perkenalan saja ya, baru perkenalan saja dan ini udah hampir 20 menit. Nanti ibu berikan linknya ya. Linknya ada yang sudah jadi, kamu buka di YouTube ya. Kamu buka di YouTube, pelajari aja dulu. Nah, kali ini ibu tidak akan memberikan tugas dulu ya. Tapi kalian nanti ibu berikan linknya untuk melihat YouTube. Oke anak-anakku sekalian, itu saja sebagai perkenalan dari ibu. Mudah-mudahan kamu bisa berhasil ya, bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Ibu akan senang sekali ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang ibu tayangkan pada pagi ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat selalu.